Nilai-nilai realitas profetik novel Bulan Terbelah di Langit Amerika dan pengembangan. Presentasi ini dilakukan oleh Dea Cantika dengan NIM B02222019 dan Ike Sevia Asajodi dengan NIM B02222033 untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sastra Mistik Prodi Sastra Indonesia Universitas 11 Maret dengan dosen pengampu Profesor Istadianto. Pendahuluan. Salah satu penanda penting kehadiran fiksi Islami dalam perkembangan sastra Indonesia adalah adanya semangat profetik. Semangat profetik dalam karya sastra dipandang penting karena merupakan sentral bertemunya antara dimensi sosial dan dimensi transendental yang terdapat dalam karya sastra. Karya sastra tidak hanya mengacu pada dimensi sosial yang terdeteksi secara indrawi, tetapi juga dunia transendental yang mengacu kepada dunia yang lebih hakiki. Menurut Malay pada tahun 1988. Segi penting dalam sastra profetik adalah tolak ukurnya yang hakiki, yaitu sumber penemuan jati diri manusia kembali dan penyebab tumbuhnya kemungkinan transendental. Oleh karena itu, karya sastra profetik tidak hanya mengacu ke bulan, tetapi juga mengacu ke langit. Artinya, karya sastra profetik berusaha menampilkan persoalan hakiki yang menyangkut kebenaran. Sastra yang memiliki semangat profetik adalah sastra yang tampil untuk selalu mengingatkan manusia akan Tuhannya, keberadaan manusia di hadapan Tuhan, dan kesanggupan manusia menerima petunjuk Tuhan, menurut Hadi W.M. tahun 1986. Selanjutnya adalah biografi Hanum Salsabila Rais dan Rangga Almahendra. Hanum Salsabila Rais adalah seorang politikus, penulis, dan mantan presenter berita reportase di Trans TV. Beberapa karyanya sebagai penulis antara lain 99 Cahaya di Langit Eropa bagian 1 dan 2, Bulan Terbelah di Langit Amerika bagian 1 dan 2, serta karya terbarunya Hanum dan Rangga, Fate and the City. Rangga Almahendra adalah seorang dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Ia adalah suami dari Hanum Salsabila Rais, Putri Amin Rais. Lalu bersama dengan istrinya, ia menulis buku-buku 99 Cahaya di Eropa, Perjalanan Menapak Jejak Islam di Eropa, Bulan Terbelah di Langit Amerika, Fate and the City, dan I Am Sarahza. Berikutnya kita akan masuk dalam materi pertama, yaitu sastra profetik. Sastra yang memiliki semangat profetik adalah sastra yang tampil untuk selalu mengingatkan manusia akan Tuhannya, keberadaan manusia di hadapan Tuhan, dan kesanggupan manusia menerima petunjuk Tuhan menurut Hadi W.M. tahun 1986. Merujuk pada gambaran itulah Kuntowijoyo tahun 1993 halaman 288 sampai 289 menyebutkan bahwa sastra profetik dapat dihubungkan dengan proses perjalanan umat manusia. Pada hakikatnya, proses perjalanan umat manusia terangkum dalam 3 aspek nilai profetik yang menjadi suatu cita-cita, yakni 1. Amar ma'ruf, yaitu humanisasi, mengajak berbuat kebaikan. Yang kedua adalah nahi munkair atau liberasi, yaitu mencegah perbuatan keji. Dan yang ketiga yaitu tuminu billah atau transendensi, yaitu beriman kepada Allah. Rumusan cita-cita tersebut juga merupakan aspek tujuan yang dicita-citakan oleh sastra profetik. Menurut Nur Hamziyah tahun 1994 halaman 43. Materi kedua yaitu aspek nilai profetik dalam novel Bulan Terbelah di Langit Amerika. Aspek nilai profetik dalam novel Bulan Terbelah di Langit Amerika yang akan dijelaskan dalam presentasi ini antara lain 1. Amar ma'ruf, yaitu mengajak berbuat kebaikan. Yang kedua nahi munkar, yaitu mencegah perbuatan keji. Dan yang ketiga tu'minu billah, yaitu beriman kepada Allah. Materi mengenai aspek nilai profetik tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya. Realitas profetik pada nilai amar ma'ruf. Realitas profetik yang ditandai oleh aktualisasi nilai amar ma'ruf dalam novel Bulan Terbelah di Langit Amerika dapat dikatakan memiliki ciri khas.
Dikatakan demikian karena amar ma'ruf yang berarti ajakan melakukan kebaikan yang terungkap dalam novel Bulan Terbelah di Langit Amerika terkait dengan aspek kehidupan. Sejumlah teks sastra dalam bentuk novel Bulan Terbelah di Langit Amerika yang menunjukkan realitas profetik pada nilai amar ma'ruf dapat dikemukakan sebagai berikut. Contoh realitas profetik terkait dengan ajakan sikap empati yang ditunjukkan oleh Hanum terhadap atasannya yang bernama Gertrude. Hanum mengetahui apa yang Gertrude pikirkan dan rasakan. Hanum juga tahu apa yang sedang dialami oleh Ibu Gertrude. Ibu Gertrude sangat sehat, tapi dia butuh motivasi untuk hidup. Hal ini dapat dilihat pada bagian cerita sebagai berikut. Kedua, tampaknya aku tahu apa yang sedang dialami Ibu Gertrude. Ini persis yang dialami Frau Akman, perempuan berusia 90 tahun yang pernah aku asuh dulu di panti jompo sebelum aku bekerja di koran ini. Ya, namanya Altman, setua dan seusur fisiknya. Aku ingat bagaimana reaksiku ketika dia mulai bertanya-tanya apa yang kulakukan saat melakukan gerakan-gerakan aneh menurutnya setiap siang dan sore. Dengan rasa penasaran, dia melihatku sholat zuhur dan asar. Hingga akhirnya Frau Altman ingin aku mengajarinya bagaimana berdoa kepada Tuhan untuk pertama kalinya dalam hidup setelah sekian lama imannya dia telantarkan. Penyesalanku adalah aku tak pernah sempat mengajarinya karena aku tak yakin. Akhirnya dia pindah ke rumah anaknya dan aku tak pernah mendengar kabarnya lagi. Ibuku itu sangat sehat, tapi dia butuh motivasi hidup, katanya. Gertrude melanjutkan kata-katanya. Bosku terlihat penat dengan urusan iman ini agaknya. Pada kutipan di atas digambarkan sikap empati yang ditunjukkan oleh Hanum terhadap atasannya yang bernama Gertrude. Hanum mengetahui apa yang Gertrude pikirkan dan rasakan. Hanum juga tahu apa yang sedang dialami Ibu Gertrude. Ibu Gertrude sangat sehat, tapi dia butuh motivasi untuk hidup. Gertrude meminta Hanum untuk mengajari berdoa kepada Tuhan untuk pertama kalinya dalam hidup setelah sekian lama imannya dia telantarkan. Hal ini dapat dilihat juga pada Indonesia itu negeri yang paling besar umat muslimnya kan? Tanya perempuan itu sambil memberikan denah kepadaku. Kami mengangguk dan mengatakan kami juga muslim. Perempuan manis itu melirikku. Oh ya, sudah biasa. Selalu saja orang barat akan berpikir, seorang muslim. Tapi kenapa aku tidak pakai hijab? Tepatnya belum pakai hijab. Aku menunggu saat yang indah ketika menemukan kemantapanku. Aku tak ingin berhijab dengan keterpaksaan menemukan kemantapanku. Aku yakin saat ketika Tuhan menciptakan kemantapan itu untukku pasti tiba. Pada kutipan di atas digambarkan di Indonesia adalah negeri yang paling besar umat Islamnya, yang paling besar umat muslimnya. Amar ma'ruf terkait dengan ajakan diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yaitu dengan cara menutup aurat dengan menggunakan hijab. Tetapi niat Hanum menunggu kemantapan hati ketika memakai hijab, karena Hanum tidak menginginkan keterpaksaan saat mengenakan hijabnya. Kemudian adalah realitas profetik pada nilai nahi munkar. Realitas profetik yang menunjukkan pada nilai nahi munkar juga dapat pada novel Bulan Terbelah di Langit Amerika. Dikatakan demikian karena aktualisasi sikap pengarang dalam mengajak pembaca untuk menjauhi atau meninggalkan perbuatan tidak terpuji, salah, atau hal-hal yang menjadi larangan agama juga dapat dilihat pada novel Bulan Terbelah di Langit Amerika. Realitas profetik dalam bentuk novel Bulan Terbelah di Langit Amerika yang menunjukkan nilai nahi munkar dapat dikemukakan sebagai berikut. Pada data berkode PTBLA NHMKR 01 misalnya, terdapat contoh realitas profetik pada nilai nahi munkar terkait dengan keprihatinan bahwa motif para muslim yang mengaku jihadis dengan melakukan teror dianggap benar oleh Gertrude. Sehingga Hanum mencoba meluruskan bahwa Islam itu tidak seperti yang Gertrude pikirkan selama ini. Hal ini dapat dilihat pada bagian cerita sebagai berikut.
Aku tidak tahu apa rasa buah si malakama itu. Tapi mungkin demikianlah rasanya. Serba salah. Berdiri di antara dua kepentingan, keyakinan dan bisnis. Dan aku telah menetapkan hatiku. Gertrude, aku hanya mau bilang, motif para muslim yang mengaku jihadis dengan melakukan teror itu jika diruntut-runtut adalah masalah ekonomi. Jangan kau salahkan Islam. Tidak ada kaitan sama sekali. Sama dengan koran ini. Gertrude, mencari sensasi bukan karena kebenaran, tapi karena harus menyambung hidup untuk biduk ekonomi yang sudah terseok-seok, ucapku akhirnya. Pada kutipan di atas digambarkan bahwa Hanum begitu tertekan dengan keadaan yang dilema ini karena ada dua kepentingan yang harus Hanum hadapi antara keyakinan dan bisnis. Nahi Munkar terkait dengan keprihatinan bahwa motif para muslim yang mengaku jihadis dengan melakukan teror dianggap benar oleh Gertrude, sehingga Hanum mencoba meluruskan bahwa Islam itu tidak seperti yang Gertrude pikirkan selama ini. Terdapat contoh realitas profetik pada nilai nahi munkar terkait dengan keprihatinan terhadap kebebasan norma dan asusila orang-orang di Eropa. Namun di sisi lain, mereka yang justru memegang nilai-nilai kehidupan yang islami terkait pentingnya waktu, kejujuran, integritas, kerja keras, kebersihan, dan tak cepat puas berprestasi. Hal ini dapat dilihat pada bagian cerita sebagai berikut. Bagiku dan Rangga tinggal di Eropa dengan segala macam tradisi dan nilai-nilai sosialnya, dan mengenyam pergesekan nilai-nilai itu dengan nilai dan tradisi timur adalah sebuah penjabaran makna saling memahami dan menghargai. Ini bukan klise, tapi semua itu ada batasnya. Aku tak akan memberi definisi kebebasan berpendapat atau ide mengenai pluralisme dan yang kebablasan. Jika diartikan melakukan apapun hanya demi dianggap menyenangkan manusia lain, padahal sesungguhnya kita sedang menyinggung perasaannya, menggurui atau memaksakan. Orang Eropa mungkin tidak akan pernah tahu seberapa dalam aku menyesali bagaimana norma dan susila telah diberantas dan dikubur hidup-hidup di sini. Tapi di sisi lain, aku berdecak kagum pada mereka yang justru memegang nilai-nilai kehidupan yang islami terkait pentingnya waktu, kejujuran, integritas, kerja keras, kebersihan, dan tak cepat puas berprestasi. Realitas profetik pada nilai tu'minu billah. Realitas profetik yang menunjukkan nilai tu'minu billah juga dapat dilihat pada novel Bulan Terbelah di Langit Amerika. Sejumlah teks sastra dalam bentuk novel Bulan Terbelah di Langit Amerika yang menunjukkan realitas profetik pada nilai tu'minu billah dapat dikemukakan sebagai berikut. Misalnya, terdapat contoh realitas profetik pada nilai tu'minu billah terkait dengan kepercayaan bahwa semua ini adalah rencana Allah. Tidak mudah memahami jalan takdir karena takdir tak akan berjalan dengan arahan navigasi manusia. GPS Tuhanlah penentunya. Jalan yang akhirnya mempertemukan Rangga dan Hanum dalam suatu kebetulan duduk bersama dalam tubuh si burung besi perkasa yang dengan tenang melewati badai di bawah sana menuju satu tujuan. Hal ini dapat dilihat pada bagian cerita sebagai berikut. Kebetulan, bagiku, tidak ada yang namanya kebetulan. Aku sama sekali tidak pernah berpikir mengapa hari itu Profesor Reinhardt memintaku pergi ke Amerika. Dan pada waktu bersamaan, Gertrude menugasi istriku meliput 911 di New York. Aku yakin semua ini adalah grand design Allah. Tidak mudah memahami jalan takdir, karena takdir tak akan berjalan dengan arahan navigasi manusia. GPS Tuhanlah penentunya. Jalan yang akhirnya mempertemukan aku dan Hanum dalam satu kebetulan. Duduk bersama dalam tubuh si burung besi perkasa yang dengan tenang melewati badai di bawah sana menuju satu tujuan. Setidaknya, aku melihat semua jalan takdir ini seperti aliran-aliran sungai yang suatu saat nanti pasti akan bertemu di satu titik. Tadinya aku sempat mengira, aku sempat ragu karena kami tak pernah mengenal siapapun di New York dan Washington DC. Dan seperti biasa, Hanum pasti akan bosan menemaniku dengan rentetan presentasi dari anggota konferensi.
Terdapat contoh realitas profetik pada nilai tu'minu billah dengan keyakinan kepada Allah akan keselamatan Rangga dan Hanum menuju ke Amerika untuk sebuah impian yang harus mereka capai. Hanum pasrahkan kekhawatirannya dan kecemasannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dapat dilihat pada bagian cerita sebagai berikut. Aku adalah manusia yang sensitif dengan turbulensi. Pesawat terasa menembus awan hitam yang bergelombang. Sayap pesawat di luar sana memercikan kilatan-kilatan sebagai respons terhadap gesekan antara atom awan. Lampu tanda kenakan sabuk keselamatan mengulik-ulik. Aku menutup cepat jendela pesawat. Tiba-tiba paranoidku kambuh begitu saja. Membayangkan pesawat ini adalah pesawat American Airlines dan United Airlines yang nahas menghantam mereka menara kembar. Apa yang dibayangkan ratusan orang yang ada di sana? Ya Tuhan, ini mengerikan. Aku bisa merasakan telapak tangan dan kakiku berkeringat hebat. Sontak, aku mendekap suamiku yang sudah mendengkur di sebelahku terlelap pulas. Di dadanya yang tegap, aku bisa merasakan kedamaian. Meski dalam keterombang-ambingan pesawat yang terus melaju dalam kegelapan awan, aku merasa Allah begitu dekat denganku. Lewat pria pendamping hidupku ini, kecemasan dan kekhawatiran memang terkadang membahagiakan. Jika kemudian Lita pasrah padanya tanpa jarak lagi, hingga jarak yang tersisa itu adalah titik hitam dengan alam bawah sadarku, membawaku ke kematian kecilku tertidur lelap. Sampailah kita pada pemaparan dari hasil penelitian. Berdasarkan hasil pembahasan terhadap novel Bulan Terbelah di Langit Amerika karya Hanum Salsabila dan Rangga Almahendra, penulis menyimpulkan sebagai berikut. 1. Nilai-nilai profetik dalam novel Bulan Terbelah di Langit Amerika karya Hanum Salsabila dan Rangga Almahendra meliputi nilai amarna ma'ruf atau humanisme yang berarti mengajak berbuat baik. Sendi-sendi kehidupan yang mengajarkan kebaikan sangat jelas diungkapkan pengarang. Nilai nahi munkar atau liberasi yang artinya mencegah perbuatan keji. Hal tersebut dapat dilihat dari aktualisasi sikap pengarang dalam mengajak pembaca untuk menjauhi atau meninggalkan perbuatan yang tidak terpuji, salah, atau hal-hal yang menjadi larangan agama. Nilai tu'minu billah atau transendensi yang berarti beriman kepada Allah. Pernyataan tersebut tampak dari aktualisasi sikap pengarang dalam mengajak pembaca untuk mendekatkan diri kepada Allah dan munculnya kesadaran bahkan rasa ketergantungan kepada Tuhan. Segala hal yang dilihat, dirasakan, dihadapi, dan dialami harus senantiasa dikembalikan pada keberadaan Tuhan. Sampailah kami di ujung presentasi. Presentasi ini dibuat dengan referensi jurnal Desiana Y, Fuad M, dan Munaris tahun 2017 berjudul Nilai-nilai Realitas Profetik Novel Bulan Terbelah di Langit Amerika dan Pengembangan. Dari jurnal Bahasa, Sastra, dan Terjemahannya halaman 1-10. Terima kasih.